Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Sandi, kalau Anda menanyakan menurut saya Muhammad bin siapa, yang menurut saya sih yang benar itu Muhammad Kece. Nabi terakhir yang turun tahun 2020. Nabi terakhir yang turun tahun 2020. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Untuk meluruskan para pembual, para pembohong yang mengada-ngada yang di Al-Quran tidak ada diada-adakan. Nah, oleh Muhammad Kece lah tahun 2020 diluruskan itu. Jadi Muhammad Rasulullah itu yang dimaksud adalah Muhammad Kece, Nabi terakhir. Entah apa yang merasukimu, yang turun, begitu. Nah, meluruskan kalian supaya tidak tersesat, supaya jangan masuk neraka matinya. Makanya Muhammad Kece mengingatkan saudara bahwa yang dibenarkan oleh Allah itu kitabnya adalah Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Jadi sekaranglah waktunya Muhammad Kece meluruskan yang tersesat, ya, yang selalu menanyakan jalan yang lurus siang dan malam, yang selalu menanyakan jalan yang lurus siang dan malam, yang selalu menanyakan jalan yang lurus siang dan malam. Goblok! Nah, sekarang ikutilah Taurat dan Injil. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Inilah fix yang disebut orang muna. Fix orang muna karena yang diperintahkan di dalam Al-Quran yaitu Injil dan Taurat itu yang dibenarkan. Berarti bukan Al-Quran ya yang dibenarkan itu. Padahal itu di dalam ayat Al-Quran. Jadi karena Injil dan Taurat yang dibenarkan, lalu keluar dari Islam, berarti keluar dari Al-Quran. Menjalani perintah Al-Quran, tetapi meninggalkan Al-Quran. Inilah yang disebut fix munafik. Analoginya begini, Pak Presiden Jokowi itu kan Presiden Indonesia sekarang yang menjalankan pekerjaan kenegaraan. Begitu juga SBY, dulunya juga seorang presiden, dan juga Pak Soekarno, dulunya juga seorang presiden yang mengerjakan pekerjaan kenegaraan. Jadi pekerjaan kenegaraan ini diteruskan dari Pak Soekarno ke SBY ke Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi bilang sama si KC, itu Pak SBY sama Pak Soekarno itu benar, mereka adalah presiden dan menjalankan tugas kepresidenan. Dari kata-kata ini si KC langsung lari ke SBY. Kalau ke Pak Soekarno sudah tiada, berarti saat lari ke mantan, kan begitu, ke mantan presiden dengan meninggalkan Pak Jokowi yang presiden sekarang. Sama juga si KC meninggalkan Al-Quran, pindah ke mantan kitab. Kenapa kami katakan mantan? Karena memang berurutan dari Taurat ke Injil, itu kan sudah mantan, sekarang kitabnya Al-Quran. Apakah mengikuti Taurat dan Injil itu benar dan masuk surga? Jelas tidak, karena itu mantan. Yang sekarang adalah Al-Quran, yang diikuti tetaplah Al-Quran. Apakah yang mengikuti SBY sebagai presiden itu diakui orang Indonesia dan tidak mengakui Pak Jokowi sebagai presiden? Jelas ditendang, karena Pak Jokowi itu presiden sekarang, SBY kan mantan. Apakah Islam lalu tidak percaya sama Injil dan Taurat? Lu wajib percaya, hukumnya wajib itu. Karena memang Allah dulunya benar menurunkan Taurat dan Injil.
yang dulunya juga kitab sebagai penerang bagi kaum Israel. Kalau ditambah Taurat dan Injil, kalau Taurat ini milik orang Yahudi ya, kalau Injil, Injil yang mana dulu? Apakah Alkitab itu yang isinya perjanjian lama, 4 Injil, surat-surat Paulus, dan lain-lain? Bukanlah. Kalau PL perjanjian lama milik Yahudi, milik Kristen itu cuman PB, perjanjian baru itu adalah hasil karya orang-orang yang berinisiatif menceritakan tentang Yesus. Jadi sumbernya horizontal, bukan vertikal dari Allah, itu bukan, tapi horizontal dari penyelidikan, dari tanya-tanya, nah seperti wartawan begitulah gampangnya itu. Ini akan kami bahas di video lainnya lagi tentang Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hadis. Insya Allah. Al-Quran tidak memerintahkan ikutilah hadis dan fikih, tidak ada. Kalau kata si KC nggak ada, tapi kalau kata Al-Quran ada itu. An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Ini sunnahnya apa kalau nggak hadis? Sunnah-sunnah Rasul itu ditulis di hadis. Apakah disuruh mengikuti sunnah-sunnah si KC yang ngaku-ngaku nabi terakhir? Itu masih error. Kalau aplikasi udah error premium itu. Lalu tentang fikih. Fikih itu hanyalah cabang ilmu untuk mendalami tentang Islam. Memangnya di Kristen itu nggak ada yang seperti fikih? Ada. Nih contohnya teologi Kristen, kristologi Kristen. Ini kan untuk memperdalam tentang kekristenan. Apakah ini kitabnya Kristen? Kan bukan. Islam juga tidak akan bilang seperti otaknya si KC itu, kalau buku-buku ini adalah kitabnya orang Kristen dan orang Kristen itu percaya dengan buku-buku ini. Karena Islam tahu kalau buku ini hanyalah untuk mendalami tentang kekristenan. Tadi si KC bilang tidak diperintahkan percaya pada hadis dan fikih. Coba sekarang di ayat Alkitab, adakah yang menyatakan percaya sama teologi dan kristologi? Ada enggak ayatnya itu yang memerintahkan percaya pada buku teologi dan buku kristologi? Nah itu Gus Handi, jadi nabi terakhir itu menurut saya, kamu tadi kan nanya menurut saya, ya menurut saya Muhammad Kece yang terbaik nabi terakhir. Begitu Gus Handi. Kamu tadi mengaku sebagai nabi. Sekarang kamu tunjukkan wahyu apa yang sudah pernah kamu terima. Kamu nerimanya di mana? Kemudian sudah kamu sampaikan kepada siapa dan sudah dapat pengikut berapa? Silakan. Lah itu pengikutku yang di Zoom jutaan sekarang sudah. Coba ikut masuk ke Zoom saya, nanti saya kasih linknya ya. Asal kamu kasih nomor teleponnya aja. Itu pengikut saya banyak banget itu. Lihat komentar saya, komentarnya ke saya. Aduh, saya nabi terakhir ini. Percaya nggak? Saksinya siapa? Ya sama. Dengan Muhammad bin Abdullah juga tidak ada saksinya mengaku nabi. Aduh, kitabnya apa? Muhammad Kece. Ya kitabnya kitab suci Taurat dan Injil yang sempurna. Ya Gus, kamu juga harus percaya bahwa Muhammad Kece ini nabi terakhir tahun 2020. Percaya ya. Nabi terakhir kitabnya Taurat dan Injil. Ada nabi kitabnya dompleng. Terus kamu kira ada orang percaya? Kasihan Cece. Tunggu
aja ya. Bentar lagi akan muncul di YouTube pengakuanmu sebagai nabi. Sekarang kamu tunjukkan wahyu apa yang sudah pernah kamu terima. Kamu nerimanya di mana? Kalau saya mendapat wahyunya di Guha Jepang di Pangandaran. Nah, di situ ada Gua Jepang di Pangandaran tuh. Nah, di situ Muhammad Kece dapat wahyu. Ketika dulu mau mencari ilmu kekebalan, ternyata menemukannya Yesus begitu. Jadi sekarang Yesuslah yang kebal dunia akhirat. Gus Handi. Itulah nabi terakhir dari Pangandaran. Banyak omong kamu Mana wahyumu? Banyak omong. Orang itu nggak ada yang kagum sama kamu, nggak ada. Semua orang sekarang sudah tahu kamu itu gila gitu. Otakmu nggak waras itu. Yang perlu kamu renungkan, sebenarnya umat Kristen pun tidak bangga sama kamu. Mereka mendukung itu hanya karena satu akidah aja. Tunggu aja sebentar lagi pengakuanmu soal nabi ini akan terpublish di publik. Alah. Muhammad Kece ini nabi terakhir. Jadi harus banyak omong karena banyak yang perlu diomongkan. Aduh, kasihan kamu. Hijrahlah segera kepada Taurat dan Injil. Jadi pengikut Yesus itu bahagia, benar. Dunia akhirat, di dunia dibahagiakan, di akhirat juga nanti masuk surga. Daripada mengandalkan Muhammad bin Abdullah, mau mendapatkan bidadari ternyata di neraka. Muhammad sendiri tidak tahu surga atau neraka. Terus kamu kira ada orang percaya? Kasihan Cece. Tunggu aja ya. Bentar lagi akan muncul di YouTube pengakuanmu sebagai nabi. Kami, Kafilah Channel dan mewakili Membuka Islam 1, mengucapkan selamat kepada semua umat Kristen dengan datangnya nabi baru. Kalau umat Kristen semua tidak terima karena percaya Yesuslah nabi terakhir yang dijadikan Tuhan bagi kepercayaan Kristen, berarti KC adalah nabi palsu. Jadi silakan buat umat Kristen semua apa yang akan kalian lakukan kepada si KC yang mengaku sebagai nabi terakhir. Karena si KC Kristen, maka kami serahkan kepada saudara Kristen semua. Terima kasih. Cukup begitu saja sambutan dari kami. Ingat ya, harus dicatat. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.